Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita berkumpul kembali di Aula Pasca Sarjana Universitas Jambi dalam acara seminar pendidikan profesi guru dengan tema membangun paradigma baru terhadap makna guru dengan presenter Rizky Amelia Nasution. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pembahas 1 Disla Ratna Anissa dan Ibu Pembahas 2 Ibu Tati Mawarni. Dan selanjutnya kita akan memberikan waktu kepada Saudari Rizky Amelia Nasution untuk mempresentasikan temanya hari ini, yaitu membangun paradigma baru terhadap makna guru. Kepada Rizky Amelia Nasution kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembahas pertama dan pembahas kedua yang telah menyempatkan waktunya untuk datang kepada seminar hari ini. Perkenalkan, saya Rizky Amelia Nasution sebagai pengaji pada seminar kali ini, di mana seminar ini merupakan seminar pendidikan profesi guru dengan tema membangun paradigma baru terhadap makna guru. Baiklah, berikut adalah materi seminar yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu pertama saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ambil selama saya mengikuti perkuliahan PIPG Prajabatan. Mata kuliah yang saya ambil sebagai pengalaman belajar yang bermakna adalah mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, saya akan menjelaskan pengalaman belajar yang saya pilih selama mengikuti perkuliahan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan beberapa artefak pembelajaran yang sudah saya lakukan selama mengikuti perkuliahan. Lalu saya juga akan menjelaskan temuan masalah dan solusi inovasi. Temuan masalah ini masalah yang saya dapatkan selama saya mengikuti perkuliahan PPL selama mengikuti pendidikan jabatan. Dan terakhir saya juga akan membahas makna guru bagi saya setelah saya mengikuti perkuliahan pendidikan jabatan ini. Baiklah. Pertama, alasan mengapa saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini karena saya mendapatkan pengalaman. Dulu saya pernah mengajar di sekolah. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi waktu itu saya masuk ke dalam kelas dan saya hanya bermodalkan buku cetak saja, tanpa mengenal siapa peserta didik yang akan saya ajari. Jadi waktu saya memulai pembelajaran dan memberikan materi gitu ya, dengan menuliskan materi aja di papan tulis, banyak dari peserta didik itu tidak fokus atau tidak mau mengikuti pembelajaran yang saya berikan pada saat itu. Jadi saya bertanya-tanya, apa yang terjadi, apa permasalahan apa yang saya punya sehingga peserta didik itu tidak mau mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Jadi ketika saya mengikuti kuliah PPG Prajabatan ini dan menemukan atau mengikuti mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi saya tahu, oh ini permasalahan yang ini solusi yang saya dapatkan gitu ya, dari permasalahan yang dulu saya pernah alami. Jadi untuk mengetahui apa itu pembelajaran diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu adalah metode pengajaran ya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, di mana kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar peserta didik, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tujuannya dari pembelajaran diferensiasi ini adalah untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua peserta didik dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang belum berprestasi. Ya. Selanjutnya, pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini saya memilih beberapa topik sebagai pengalaman
belajar yang bermakna bagi saya. Ya. Itu ada aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya di dalam kelas. Dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menemukan bahwa ada 4 aspek yang harus diterapkan di dalam kelas agar guru bisa mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap peserta didik di dalam kelas. Aspek pertama itu adalah aspek konten. Aspek konten ini adalah maksudnya materi ajar yang diberikan kepada peserta didik. Jadi di sini guru harus memberikan materi ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi tidak hanya membawa buku saja, terus menuliskan penjelasan atau materi jurnal tulis, tapi kita guru harus bisa mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dahulu, baru nanti menentukan konten ajar yang seperti apa yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua itu ada aspek proses, di mana pada aspek proses ini merupakan kegiatan yang bermakna yang akan dilakukan oleh peserta didik di kelas. Ya, jadi di sini bagaimana guru memberikan kegiatan-kegiatan yang pastinya lagi sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Tidak hanya sesuai dengan keinginan guru, tapi guru harus mementingkan kebutuhan belajar peserta didik dulu, baru nanti menentukan proses pembelajaran seperti apa yang ingin dilakukan. Lalu pada aspek produk, di sini adanya variasi hasil dari tugas pembelajaran. Jadi tugas untuk masing-masing peserta didik beragam, namun tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Di sini karena dalam kebutuhan belajar peserta didik itu berbeda-beda, minatnya berbeda-beda, mungkin juga kemampuan yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran diferensiasi ini guru bisa membebaskan peserta didik untuk memilih produk atau hasil belajar yang mereka inginkan. Yang terakhir, aspek lingkungan belajar. Di sini guru menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan tenang dalam belajar karena kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Di sini guru harus memikirkan lingkungan belajar yang seperti apa yang harus dilakukan di dalam kelas sehingga nanti pembelajaran itu nanti peserta didik itu akan merasa nyaman, ya, dan juga tenang ketika proses pembelajaran itu dilakukan di dalam kelas. Berikutnya adalah temuan masalah dan solusi inovasi. Nah, temuan masalah yang saya dapati ini adalah dari pengalaman saya mengajar di tempat mitra PPL, ya. Jadi saya melakukan PPL di 2 sekolah dan saya menemukan temuan masalah di sini. Selain temuan masalah, saya juga akan memberikan solusi inovasi, ya, yang terbaik yang mungkin bisa diterapkan atau yang bisa diterapkan di sekolah mitra tempat saya PPL. Pada aspek konten, temuan masalahnya adalah pemberian materi ajar masih secara konvensional tanpa menggunakan media ajar. Kita tahu pada abad ke-21 ini, ya, apalagi peserta didik kita itu pintar-pintar ya dalam menggunakan teknologi. Jadi kalau misalnya nih gurunya masih menggunakan metode konvensional seperti mencatat materi ajar di papan tulis, itu akan membosankan bagi peserta didik dan itu tidak mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik yang lebih senang menggunakan media ajar. Maka solusi inovasi yang saya terapkan yaitu adalah membuat materi ajar yang menarik dengan menambahkan unsur animasi, gambar yang dapat bergerak atau GIF, ya, video, pemilihan warna, serta mungkin foto-foto yang berkaitan dengan materi ajar, sehingga materi ajar yang diberikan oleh guru dapat menarik perhatian peserta didik dan peserta didik pun fokus untuk
mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya pada aspek proses. Temuan masalah yang saya dapati selama mengikuti PPL di sekolah mitra adalah proses pembelajaran yang dilakukan hanya dengan diskusi kelompok saja. Dalam berdasarkan LKPD itu biasanya guru-guru di mitra sekolah itu hanya menerapkan diskusi kelompok. Padahal belum tentu di dalam kelas itu peserta didik menyukai pembelajaran diskusi. Maka solusi inovasi yang saya terapkan adalah memberikan metode pembelajaran yang variatif. Jadi tidak hanya dalam bentuk diskusi, terkadang juga bisa guru memberikan tugas individu atau mungkin tugasnya berbentuk games. Gamesnya mungkin bisa seperti teka-teki silang atau crossword puzzle. Masukkanlah materi pembelajaran hari itu ke dalam games yang diberikan sehingga kelas atau peserta didik itu akan merasa termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya ada aspek produk. Temuan masalah untuk aspek produk ini adalah produk yang dihasilkan hanya berupa catatan hasil dari diskusi kelompok. Ya, tadi sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa dalam aspek proses itu, ya guru hanya meminta peserta didik untuk melakukan diskusi kelompok. Ya. Oke, sebelumnya saya telah membahas di aspek proses bahwa guru hanya melakukan diskusi kelompok, ya, memberikan LKPD yang hanya meminta siswa untuk melakukan diskusi kelompok. Jadi aspek produk yang dihasilkan oleh peserta didik itu ya hanya catatan hasil diskusi kelompok saja. Seharusnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, produk itu harus bervariasi sesuai dengan kebutuhan belajar, minatnya, gitu ya, minat peserta didik dan kemampuan peserta didik. Jadi solusi inovasi yang saya berikan adalah memberikan kebebasan dalam menentukan hasil produk yang berkaitan dengan minat peserta didik. Guru memberikan kebebasan, tetapi konten atau isi dari produk yang dibuat oleh peserta didik itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi di sini guru boleh memberikan kebebasan, misalnya anak mau membuat produk berupa video, catatan atau segala macam gitu ya. Asalkan isi dari produk tersebut itu berkaitan ya dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan pada saat itu. Baiklah, terakhir adalah aspek lingkungan belajar. Jadi temuan masalah yang saya temui saat mengajar di mitra sekolah tempat saya PPL itu, lingkungan belajar di dalam kelas itu tidak terlalu diperhatikan. Ya, mungkin karena ada beberapa kendala yang guru tidak bisa untuk mencampurkan urusannya di sana gitu ya. Mungkin harus pihak sekolah yang harus turun tangan agar lingkungan sekolah itu dapat jadi menyenangkan dan nyaman gitu ya untuk anak. Tapi di sini saya memberikan solusi inovasi kepada guru untuk membentuk suasana yang nyaman ketika belajar. Guru mungkin bisa menggunakan ice breaking dalam kelas. Jadi ketika kondisi lingkungan belajar itu tidak kondusif, mungkin waktu itu pada saat mengajar sudah siang, jadi suasananya mungkin tidak kondusif lagi untuk belajar, guru bisa melakukan ice breaking. Ya. Jadi nanti dengan melakukan ice breaking itu, ya peserta didik tidak akan merasa bosan dan mungkin akan lebih segar kembali dan bakalan bisa mengikuti proses pembelajaran. Lalu mengatur meja dan kursi sesuai kebutuhan belajar. Jadi mungkin ada beberapa peserta didik yang sulit untuk melihat dari jarak jauh. Ya, jadi guru mungkin bisa meletakkan atau memposisikan peserta didik tersebut itu di depan, di dekat papan tulis, gitu ya. Jadi kebutuhan dia pun dalam belajar bisa terpenuhi. Atau mungkin gurunya bisa
posisi meja dan kursi itu berbeda-beda seperti letter U, tapi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar pada saat itu. Dan tentunya agar lingkungan belajar itu terasa aman dan nyaman, guru tidak harus, guru tidak harus membedakan peserta didiknya dalam hal apapun. Jadi guru harus menyamaratakan, ya, jika peserta didik yang A ini pintar, jangan hanya fokus ke peserta didik yang pintar saja, tapi juga harus memberikan treatment, ya, perhatian yang lebih kepada peserta didik yang mungkin tingkat kognitifnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi juga guru juga harus memberikan treatment yang sama antara peserta A, B, walaupun yang A itu tingkat kognitifnya lebih tinggi daripada yang B. Guru harus bisa menyamaratakan itu, karena selama ini beberapa guru saya mendapati bahwa masih susah untuk men-treat peserta didiknya sama antara yang mempunyai tingkat kognitif tinggi sama yang tidak. Oke, selanjutnya ini adalah link portofolio digital perkuliahan yang saya lakukan, ya. Jurnal dan Taksi Mata Kuliah Pembelajaran Diferensiasi ini merupakan jurnalnya. Lalu di sini saya mempunyai dua video. Dua video ini adalah video pertama itu saya menelaah aspek pembelajaran dan diferensiasi yang ada di sekolah mitra. Ya, jadi saya menemukan beberapa aspek diferensiasi yang tidak diterapkan. Saya menelaah itu apa saja aspek-aspeknya, gitu ya. Lalu yang kedua ini setelah saya menelaah aspek berdiferensiasi yang tidak dilakukan oleh guru di dalam kelas, ya, di sekolah mitra, saya diminta untuk membuat rancangan pembelajaran di mana harus menerapkan pembelajaran diferensiasi dan harus melakukan atau menerapkan rancangan tersebut di dalam kelas. Jadi ini adalah video implementasi FPP yang ada pembelajaran diferensiasinya, ya, yang saya lakukan di mitra sekolah. Oke, selanjutnya adalah paradigma baru terhadap makna guru. Di sini setelah saya melakukan atau mengikuti pembelajaran, ya, mata kuliah pembelajaran diferensiasi atau mengikuti mata kuliah lain selama mengikuti perkuliahan PPI Prajabatan ini, saya dapat makna baru tentang guru. Dulu saya mengira guru itu hanya adalah pekerjaan yang seperti, di mana kita hanya sebagai guru itu hanya masuk ke kelas, terus memberikan tugas, gitu ya, terus memberikan nilai, selesai, gitu ya. Tapi ternyata ketika saya mengikuti perkuliahan ini dan mendapatkan pengalaman mengajar di sekolah mitra, saya mendapati bahwa pekerjaan guru itu bukanlah pekerjaan yang mudah, ya. Karena menjadi guru itu tidak hanya tentang memindahkan ilmu yang dimiliki kepada para peserta didik, tapi guru juga harus menjadi pribadi yang baik, yang dapat dilihat dan dicontoh perilakunya oleh para peserta didik. Nah, hal itulah yang menurut saya tidak mudah untuk dilakukan, karena menjadi pribadi yang dapat dicontoh itu sangat sulit, ya. Jadi orang baik itu sangat sulit. Maka dari itu saya tidak lagi menganggap bahwa pekerjaan atau profesi guru itu sebagai pekerjaan yang mudah. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky Amelia Nasution atas presentasi yang sangat luar biasa, detail dan juga memberikan manfaat yang cukup luar biasa. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada pembicara 1
Ibu Disla Ratna Anissa untuk memberikan komentar, saran maupun pertanyaan atas presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Rizky Amelia Nasution. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky Amelia Nasution atas presentasinya yang sangat baik, di mana dilengkapi oleh bukti-bukti yang menguatkan praktik belajarnya, dan juga materi-materi yang dipaparkan itu juga sangat mewakili dan menjelaskan bagaimana Saudari Amel itu benar-benar menyukai dan mendalami pembelajaran berdiferensiasi. Boleh saya lihat slide tentang solusi inovasi pada lingkungan belajar. Kalau saya tidak salah, Saudari Amel mengemukakan solusi inovasi yang akan dilaksanakan itu ialah seperti mengatur meja dan kursi, melakukan ice breaking, dan tidak membedakan peserta didik. Di sini saya ingin mengetahui pendapat Saudari Amel lebih lanjut. Jika seandainya solusi-solusi yang telah Saudari rancang itu dilaksanakan namun tidak memberikan perubahan di dalam kelas, kiranya adakah plan B apa yang akan Saudari Amel lakukan jika solusi yang sudah dipaparkan tadi itu tidak memberikan perubahan? Baik, kiranya itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan langsung akan dijawab oleh Saudari Rizky Amelia. Oke, terima kasih kepada pemerintah satu Ibu Disla atas pertanyaan yang diberikan. Jadi pertanyaannya adalah jika solusi inovasi yang saya berikan itu tidak dapat terrealisasikan dengan baik, apa yang tidak lanjut yang akan saya lakukan gitu ya. Jadi saya mempunyai planning ya, rencana jika solusi inovasi yang saya lakukan ini tidak bisa. Pertama, saya akan membuat pembelajaran atau saya akan melakukan proses pembelajaran itu di luar kelas, ya. Bisa jadi lingkungannya masih di sekolah, tapi mungkin saya akan mengajak para peserta didik untuk belajar di taman, ya, yang banyak pepohonan, ya, rindang, di mana pada lingkungannya seperti itu akan membuat peserta didik lebih rileks, ya, nyaman untuk belajar. Dan juga kalau misalnya hal tersebut pun tidak dapat dilakukan, saya akan berdiskusi terlebih dahulu ya kepada para ahli seperti dosen saya, bagian kesiswaan di sekolah, ya, guru pamong, ya, atau guru-guru yang berada di sekolah mitra, ya, tempat saya melakukan PPL. Dan saya akan berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu lingkungan belajar yang baik atau yang bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman yang akan didapatkan oleh peserta didik kalau misalnya dilakukan di luar kelas. Baik, terima kasih atas tanggapan Saudari Rizky Amelia. Mungkin Ibu Disla dan apakah? Baik, terima kasih Saudari Amel atas tanggapannya, atas responnya. Dan ya, saya sangat setuju bahwasanya anak-anak apalagi tentang usia SMP dan SMA ini gemar sekali sesuatu hal yang baru, yang beda gitu. Dengan membawa mereka belajar keluar kelas, tentunya akan membangkitkan semangat mereka. Namun saya sarankan jika memang mereka harus belajar keluar kelas, itu harus disesuaikan juga dengan materinya gitu. Jadi jangan mentang-mentang mereka mengantuk, yang penting kita keluar kelas, tapi harus sesuai dengan materi. Dan satu lagi, berdiskusi dengan orang-orang besar, orang-orang yang sudah berpengalaman itu juga sangat baik, karena meskipun kita kuliah ilmu kita tinggi dibandingkan guru-guru di luar sana, tapi mereka punya satu hal yang belum kita punya, yaitu pengalaman. Jadi itu adalah suatu langkah tindak lanjut yang sangat baik. Oke, baik, terima kasih pertanyaan dari penguji 1 dan tanggapan dari Saudari Rizky Amelia Nasution. Dan selanjutnya kita beralih ke penguji 2 untuk memberikan komentar, saran dan juga pertanyaan kepada Ibu Tati Mawarni. Kami silakan.
dan pemaparannya cukup detail tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di sini boleh ke slide proses pembagian kelompok. Jadi dari temuan masalah dan solusi inovasi yang Saudara Rizky Amelia berikan, di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara pembagian kelompok yang benar-benar berdiferensiasi, dan berikan contohnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Tati Maulani, dan pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh Saudari Rizky Amelia Nasution. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Tati Maulani atas pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk mengelompokkan peserta didik agar sesuai dengan diferensiasi itu, saya dapat pengalaman selama melakukan PPL ya, di sekolah mitra. Jadi yang saya ketahui itu ada dua. Pertama secara heterogen atau yang kedua secara homogen. Contohnya seperti ketika saya menerapkan metode pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Saya mau mengelompokkan peserta didik. Saya bisa menggunakan cara pengelompokan homogen. Bagaimana caranya itu? Yaitu saya mengelompokkan peserta didik itu sesuai dengan gaya belajarnya atau minatnya, ya. Jadi itu bisa dilakukan. Lalu kalau misalnya saya kalau saya menerapkan metode pembelajaran PBL, Project Based Learning, saya biasanya menggunakan cara heterogen, ya, pengelompok hasil heterogen, di mana saya mengelompokkan peserta didik yang mempunyai kognitif yang tinggi, yang sedang, sama yang rendah. Jadi untuk peserta didik yang mempunyai tingkat kognitif yang tinggi akan bisa membantu peserta didik yang mempunyai tingkat kognitif yang sedang dan rendah. Jadi kerja kelompok akan dilakukan secara bisa lancar, ya. Jadi tidak hanya satu orang yang bekerja, tapi semuanya pun bekerja dalam kelompok tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudari Rizky Amelia Nasution. Apakah Ibu Tati Maulani ingin menanggapi lebih lanjut? Terima kasih atas penjelasan dari Saudari Rizky Amelia Nasution, di mana tadi Saudari menjelaskan pembagian secara heterogen dan homogen tergantung dari metode yang akan Anda berikan, ya. Dan semoga apa yang akan Anda terapkan menjadi hal yang baru atau yang bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya, mungkin di tempat saudari yang baru. Terima kasih, dan saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga tanggapan dari penguji dan juga penyaji. Nah, kita sudah sampai di penghujung seminar pada pagi hari ini, dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa seminar pendidikan profesi guru dengan tema membangun paradigma baru terhadap makna guru pada hari ini, kesimpulannya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah metode yang disiapkan oleh pendidik untuk mengcover atau mengampu karakteristik potensi peserta didik yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai seorang guru dan calon guru profesional tidak harus menggunakan satu metode saja atau satu strategi saja, tetapi kita sesuaikan dengan keberagaman potensi dan juga minat peserta didik. Dan kemudian ada 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu adalah konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Dalam aspek konten itu sendiri ialah pemberian konten berdasarkan dengan keberagaman peserta didik. Jadi tidak hanya tertumpu dengan satu hal saja. Kemudian proses, yaitu kegiatan bermakna yang akan dilakukan oleh peserta didik. Jadi segala kegiatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran itu adalah aspek berdiferensiasi proses.
Dan yang ketiga ada bab diferensiasi produk, yaitu bagaimana siswa itu diberikan keleluasaan untuk memilih tugas mereka atau produk yang akan mereka sajikan. Dan yang terakhir ada lingkungan belajar, yaitu seorang guru harus menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan agar juga proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Mungkin cukup demikian acara seminar kita pada hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan bisa kita terus gali lebih lanjut sehingga bisa bermanfaat bagi kita sehari-hari. Saya Dua Firda selaku moderator pada pagi hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan selama berlangsungnya acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.